Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat sekalian, apa kabarnya? Ini adalah hari keempat Ramadan di tahun 2025. Semoga masih terjaga ya semangatnya, karena Ramadan ini tidak hanya 10 hari pertama, tapi sampai 30 hari. Sehingga semangat dan vitalitas kita perlu dipertahankan sampai detik terakhir bulan Ramadan, insya Allah. Hari ini, pada pertemuan keempat, kita akan membahas tema yang masih sama mengenai bagaimana seseorang mengenali kepribadiannya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang sudut pandang psikologi. Hari ini akan coba kita lihat bagaimana Islam memperkenalkan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Sebenarnya konsepnya sangat kompleks, tapi mari kita coba diskusikan dengan sedikit lebih sederhana, begitu kira-kira agar bisa jadi tanda kutip ya cemilan kita sambil makan sahur gitu ya, atau nyiapin buka puasa sambil bisa didengarkan diskusi kita pada pertemuan hari ini. Ya, eh, judul yang diangkat adalah ngikutin tren atau jadi diri sendiri. Ini dia cara biar bisa otentik. Nah, karena yang digunakan pendekatannya pada pertemuan kali ini adalah sudut pandang Islam, karena sebelumnya sudah menggunakan sudut pandang psikologi. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi begitu penting untuk menyadari bahwa dalam perjalanan kita menjadi manusia ini, dengan segala kontribusinya dan peran-peran yang ada, perlu kita sadari ada satu ayat yang bagi saya itu sangat nampol sekali ya. Ketika Allah mengatakan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah kalian meninggal kecuali kalian menjadi seorang muslim. Kalau didengarkan terjemahannya, ayat ini rasanya biasa ya. Tapi begitu kita dalami lebih lanjut, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati selain menjadi seorang muslim. Sebenarnya Allah sedang bicara tentang pribadi yang otentik sampai kematian itu tiba. Artinya model kepribadian ini perlu dipertahankan, ya. Kalau bahasa Islamnya diistiqomahkan, gitu ya, sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Ya, karena identitas paling abadi, kalaulah boleh kita mintakan sama Allah, bukan menjadi apapun selain menjadi seorang muslim yang kemudian Allah perbaiki keadaannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita jadi mahasiswa, status itu akan berakhir pada episode-episode atau pada periode-periode tertentu. Wisuda ya selesai. Menjadi seorang dosen, ada saatnya kita purna tugas. Menjadi Pak RT gitu ya, ada saatnya kita selesai. Karir-karir yang dibangun secara sosial akan ada waktu selesainya. Tapi ada satu identitas yang kemudian kita perlu menjadi diri kita sendiri, adalah gitu ya, identitas sebagai seorang muslim. Kenapa ini disebut sebagai identitas diri kita sendiri? Karena pada aslinya siapapun yang lahir di atas muka bumi ini lahir sebagai fitrahnya adalah sebagai seorang muslim. Itu kesejatian diri seseorang. Ya, jadi kita tidak perlu menjadi orang lain dalam tanda kutip ya, dengan value-value di luar yang sudah Allah tetapkan secara fitrah. Justru otentiknya kita itu terletak ketika kita menjadi seperti fitrah di mana kita diciptakan. Dan fitrahnya kita diciptakan adalah menjadi muslim. Nah, ini sangat menarik ya. Artinya dalam perjalanan kita mencari identitas sendiri, panduan utama kita untuk menjadi otentik, panduan utama kita untuk tetap tidak kehilangan arah justru adalah gitu ya, bagaimana Allah mengarahkan kita menjadi seorang muslim yang baik. Disitulah kita akan menemukan orientasi-orientasi kepribadian kita yang lebih jelas. Gitu ya. Memangnya seperti apakah itu? Mari kita lihat, teman-teman sekalian, manusia itu ketika lahir, gitu ya, dibekali oleh Allah fitrahnya dia adalah seorang muslim. Tapi kita perlu menyadari bahwa dalam identitas fitrah keislaman itu terdapat dua dorongan yang berbeda, gitu ya, di mana dorongan tersebut, gitu ya, sangat mungkin membuat kita tubuh menjadi pribadi yang berbeda pula, gitu ya. Misalnya, eh, mari kita lihat sebentar. Sebentar ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya persisnya pada surah Asy-Syams gitu ya. Allah menyampaikan fa'alhamaha gitu ya fujuraha wa taqwaha.
gitu ya. Allah mengilhamkan gitu ya pada setiap jiwa itu gitu ya, kecenderungan dua gitu ya. Kalau teman-teman lihat pada bagian ini gitu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa seseorang, fitrah aslinya muslim iya, tapi secara kepribadian kita perlu mengenali proses dinamika bagaimana identitas keislaman itu tetap kita miliki, karena itu adalah fitrahnya kita, sampai kematian itu tiba, dan kita tidak mudah terombang-ambing oleh perjalanan zaman. Tren itu bisa berjalan kemanapun, gitu ya. Tapi kemudian kita menjadi otentik sebagaimana fitrah keislaman kita. Tapi bagaimana mempertahankan keotentikan Islam itu sendiri, ya, identitas keislaman itu kita perlu memahami dinamikanya. Salah satunya adalah dengan memahami sejak kita dilahirkan, Allah sudah mengilhamkan pada kita dua kecenderungan. Fa'alhamaha, kami ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, sisi fujurnya, gitu ya, dan sisi takwanya. Ya, apa itu sisi fujur dan apa itu sisi takwa? Sisi fujur ini merujuk pada kondisi di mana manusia punya kecenderungan-kecenderungan terhadap negatif side. Ya, ada kecenderungan-kecenderungan negatif gitu ya, yang kemudian membuat seseorang sangat mungkin dalam perjalanan kehidupan kehilangan identitas atau fitrah keislaman itu sangat mungkin sekali. Karena memang dari sonanya Allah membekali kita sisi fujur ini. Tapi jangan salah persepsi ya. Kenapa Allah membekali kita sisi fujur? Bukan untuk membuat kita menjauh dari fitrah keislaman. Ya, tapi membuat kita lebih memahami bagaimana dinamika kehidupan ini gitu ya, dipilih responnya. Ada hal-hal yang bisa kita respon dengan dominasi fujur, ada hal-hal yang bisa kita respon dengan dominasi takwa. Nah, kita yang mana? Apakah yang selalu cenderung pada fujur atau yang cenderung pada takwa? Tentu kalau kita bicara tentang menjadi muslim yang otentik sesuai fitrah, gitu ya, menjadi muslim yang asli, yang kemudian identifikasinya itu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Quran, tentu mereka-mereka ini hidup di antara gitu ya, dominasi-dominasi sifat takwa ini. Karena sifat takwa inilah yang akan mengarahkan kejiwaan seseorang tetap berada pada jalur-jalur fitrah dia sebagai seorang muslim sebagaimana kriteria-kriteria yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kriterianya apa? Tentu sangat banyak sekali. Gitu ya. Tapi kita memahami dinamikanya ini. Ketika seseorang merespon sesuatu, gitu ya, terjadi suatu stresor, masalah misalnya, atau terjadi suatu hal dalam kehidupannya, kemudian dia memilih gitu ya beberapa sikap yang masuk dalam kategori fujur, maka sebenarnya dia sedang menjauhkan dirinya dari fitrah yang asli itu. Dan Allah mewanti-wanti untuk kita berhati-hati agar ini tidak mengacaukan kepribadian aslinya kita. Di mana kepribadian itu, gitu ya, value utamanya dibangun di atas nilai-nilai Islam. Apa saja contoh sifat-sifat fujur yang pada hakikatnya memiliki atadesiyah atau kondisi akan mengotori kejiwaan seseorang. Gitu ya. Pertama, arjula. Manusia itu dari sononya punya ketergesaan. Jadi kalau kita tergesa-gesa terhadap sesuatu hal, itu memang bagian dari bawaan dari sononya. Tapi bukan berarti kita didominasi oleh ketergesaan ini. Kita perlu menyadari aja, oh iya, manusia itu punya sisi ketergesaan, tapi itu bisa dimanajemen, gitu ya. Atau manusia punya sisi haluan, sering berkeluh kesah, gitu ya. Apa aja tuh jadi masalah, gitu ya. Eh, Misalkan ya, kita di bawah lampu, gitu ya, lampunya redup, terus kita protes, gitu ya, ini lampu kenapa cuma redup doang sih, gitu ya. Lampu aja diprotes, apalagi hal-hal besar, misalkan gitu ya. Ada banyak keluh kesah yang diungkapkan. Nah, keluh kesah ini memang dari sononya kita dibawain model untuk berkeluh kesah, tapi semuanya bisa dimanajemen agar kita tidak menjadi orang yang mudah mempermasalahkan sesuatu, ya. Apalagi sampai mempermasalahkan takdir, wah itu runyam sekali dan sangat berat untuk kondisi kejiwaan kita. Kalau sampai kita berada pada titik mempermasalahkan takdir, kenapa harus saya ya Allah? Kenapa saya begini? Kenapa takdirnya begini? Bukankah Engkau tahu bla 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 bla? Ya, kalau sifatnya seperti itu, tentu keluh kesah inilah yang akan mengotori kondisi jiwa kita. Tapi kalau keluh kesah yang di manajemen, misalnya, ya Allah, ya, saya sedang sakit, mohon berikan kesembuhan, ini masih nggak masalah. Ya, sekedar menceritakan emosi di Al-Quran pun ada. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya, ketika beliau kehilangan Yusuf, gitu ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadukan keluh kesah saya dan sedihnya saya hanya kepada Allah. Karena beliau tidak memiliki lingkungan yang suportif dengan empati yang cukup, sehingga ketika beliau cerita, beliau malah diintimidasi gitu ya kira-kira. Sehingga beliau menyampaikan keluh kesahnya ini kepada Allah. Dan itu boleh.
Yang tidak boleh adalah keluh kesah yang sampai kemudian kita memprotes-protes takdir. Itu justru akan membuat jiwa kita ini semakin sesak. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang cenderung negatif gitu ya. Ghafilan, lalai, togian, melampaui batas, koturon, pelit, ingkar, gitu ya. Jadalan, suka membantah gitu ya. Sulit, kanudan, ini pembantah, zoluman, aniaya, jahulan, ini bodoh. Nah, ini menunjukkan manusia ini punya sifat-sifat ini, tapi ini bisa dimanajemen. Kita diperkenalkan oleh Allah sifat-sifat ini agar kita memanajemennya. Untuk kemudian, gitu ya, ketika dia di manajemen, tujuan utamanya adalah untuk menyupport tumbuhnya sifat takwa ini. Dimana kalau kita memilih model-model kepribadian ini, tujuan utamanya justru akan membersihkan jiwa kita atau at-tazkiyah. Sehingga dalam pertumbuhan kita secara chronological age kita semakin tua, secara psychological age kita bertumbuh tidak cuma tumbuh tapi tumbuhnya sehat. Kalau teman-teman pernah melihat suatu tanaman ya tumbuh tapi banyak hamanya, itu namanya tumbuh dengan tidak sehat. Tapi kalau ada tanaman, tumbuhnya ranum, nggak ada benalu, nggak ada hama, itu namanya tumbuh dengan sehat. Manusia juga sama. Seiring berjalannya waktu, ada orang yang tumbuh, tapi pertumbuhannya ditempeli oleh banyak sekali kotoran-kotoran dan benalu. Sedangkan sifat takwa ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kemudian sesuai fitrah Islam, terus bertumbuh, gitu ya, tetap otentik menjadi seorang muslim dengan segala karakter yang Allah ceritakan di Al-Quran, begitu ya. Tapi pertumbuhannya itu menyehatkan, gitu ya, tidak memperburuk situasi, tidak menekan jiwa dan seterusnya, gitu ya. Dengan cara apa? Nah, di sini disebut ya beberapa misalkan syakurun, gitu ya, mudah bersyukur pada hal kecil. Seseorang itu akan bahagia, akan lapang hatinya, akan happy kepribadiannya, dominasi, regulasi emosinya itu lebih positif kalau dia punya sifat ini. Syakurun. Apa itu syakurun? Mudah mengambil sisi positif, ya, mudah mensyukuri hal-hal yang kemudian eh, sifatnya itu positif gitu ya. Hal kecil itu bisa diambil sisi positifnya gitu ya teman-teman. Kalau pergi kemudian beli sesuatu gitu ya, ternyata yang kita beli ini mengecewakan gitu ya. Kalau kita menggunakan sisi jiwa fujur gitu ya, ya kita kan mengeluh gitu ya, nih gimana sih gitu ya, saya kan udah bayar dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan jiwa takwa, namanya juga terlanjur gitu ya, kita udah pergi dari toko itu nggak mungkin kembali misalnya, gitu ya. Ya sudah ya, pasti ada sisi positifnya. Apa misalnya ternyata Allah sedang melapangkan jalan sabar saya gitu ya dengan kejadian ini. Jadi hal negatif pun bisa dilihat sisi positifnya. Nah, ini contoh bagaimana Al-Quran mengajarkan kita agar kepribadian kita ini tetap otentik ya. Ya, kita menjadi diri kita sendiri tapi diri yang sesuai fitrah. Fitrahnya apa? Mengelola, menumbuhkan diri kita dalam at-tazkiyah, titik-titik bersih gitu ya, sampai kita menjadi ya ujung dari jiwa yang terus dikembangkan dalam takwa akan menjadi seorang muflihun atau orang yang sukses kehidupannya. Ya, bukan hanya sukses secara zahiriyah, tapi dia juga sukses dalam mengelola perjalanan kepribadiannya. Insya Allah, Allah akan mampukan teman-teman dan kita semua saling mendoakan memenuhi ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah bilang jangan meninggal selain menjadi seorang muslim. Di mana muslim itu bukan cuma ritual tapi sampai nemplek ya, nempel jadi kepribadian. Sampai jumpa di ori berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.